Halo semuanya, sebelumnya selamat datang. Sebelumnya kita sudah belajar nih mengenai apa sih yang akan kita pelajari pada course kita secara keseluruhan, ya. Di mana kita sudah belajar mengenai cara membuat suatu backend server menggunakan Django, kita juga belajar secara dasar-dasarnya, secara Python-nya, infrastruktur desain untuk dapat membuat suatu backend server yang mungkin bisa dibilang sangat maintainable juga, dan juga serta kita juga melihat ya ada di suatu course overview berbasis AI juga, yang artinya kita akan belajar mengenai apa sih AI itu dan cara integrasinya pada backend server kita, terutama pada Django. Dan itulah, sudah kita pelajari sebelumnya ya, dan untuk saat ini kita akan belajar lebih, lanjut mengenai lebih detail ya, lebih spesifik di sini. Kita juga akan belajar mengenai, apa sih, kita pelajarin di course-nya, tapi di sini kita akan belajar mengenai lebih, spesifik pada computer science and programming, oke? Jadi kita akan langsung lanjut saja. Kira-kira nih, apa sih computer science dan programming itu? Secara bahasa pasti kita pada familiar ya, apa itu computer science dan apa itu bahasa pemrograman atau programming ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kira-kira dari dua hal ini bisa kita simpulkan ini adalah salah satu area ya atau ya atau suatu area pembelajaran atau secara fondasional atau secara dasar. Jadi ini adalah salah satu, area fondasional yang atau mendasar ya, yang akan dapat memperkenalkan dengan, suatu namanya prinsip-prinsip dan logik. Bagaimana komputer itu bekerja dan bagaimana kita dapat memberikan satu instruksi terhadap komputernya melewat suatu namanya pemrograman. Oke, ini bisa dibilang pemrograman ini adalah salah satu media, sehingga apa, kita dapat berkomunikasi dengan, komputernya, gitu. Oke, jadi karena kan komputer kan mereka kan pasti nggak paham dong, apa itu bahasa Indonesia mungkin atau bahasa Inggris, karena kan mereka punya cara berkomunikasi sendiri, gitu ya. Dan cara berkomunikasi itu adalah bagaimana kita dapat berkomunikasi menggunakan namanya programming. Jadi komputer nih hanya bisa paham nih melalui suatu media yang namanya programming, oke? Dan tentunya programming dia juga punya sangat banyak sekali bahasa, ya. Cukup banyak bahasa yang bervariasi dan sebenarnya semua bahasa itu juga punya suatu, interface atau cara komunikasi yang sama yang tujuannya juga sama, yaitu dapat menyampaikan ya, kita mau, dari komputer nih kita berharapnya komputernya mau ngapain sih gitu. Nah itulah kenapa semua solusi-solusi berbasis teknologi itu semua dibangun dengan cara apa, memberikan satu instruksi terhadap komputer yang ada, gitu. Jadi secara kesimpulan ini adalah computer science and programming adalah salah satu area yang cukup mendasar ya, sehingga kita dapat memberikan suatu instruksi terhadap komputer lewat yang namanya programming. Jadi kira-kira ya core concepts dari, computer science dan programming ini adalah akan ada 5 hal item yang sangat-sangat penting di sini ya. Jadi pertama kita akan coba belajar mengenai algoritma ya. Algoritma adalah kira konsepnya seperti apa sih? Dia adalah step by step atau prosedur untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan atau mempunyai suatu tujuan tertentu gitu ya. Ingat ya algoritma kan dia adalah salah satu, prosedur atau proses yang dia itu punya banyak sekali cara. Seperti yang kita ketahui kan ada algoritma A, ada algoritma B, misalnya kita familiar dengan algoritma, sorting, algoritma searching, semua itu punya, ciri khasnya masing-masing ya, dan pastinya punya plus minusnya atau pro kontra masing-masing. Oke, jadi pada computer science algoritma ini, cukup hal yang sangat kritikal ya, karena kan algoritma adalah bisa dibilang bagaimana suatu komunikasi kita itu dapat, tersampaikan dengan baik ke komputer dan bagaimana komputer akan memproses hal tersebut. Yang kedua adalah struktur data. Pada komputer semua itu ada struktur datanya masing-masing. Komputer punya cara mereka menyimpan suatu informasi. Misal mereka menyimpan informasi berbasis suatu kata-kata atau mungkin angka atau mungkin suatu fakta benar atau salah atau mungkin menyimpan suatu daftar items ya. Misal daftar nama atau daftar suatu proses semuanya itu mereka punya tipe datanya masing-masing gitu. Jadi komputer nih, mereka tahunya tipe data ini, gitu loh. Secara bahasa komputer, mereka dapat menyimpan informasi pada tipe data tersebut, atau bisa dibilang adalah struktur data. Yang ketiga, ini adalah programming basics. Di sini
Pada suatu computer science and programming, ya semua itu pasti ada basics-nya. Artinya adalah inti dari programming ini adalah bagaimana kita dapat membuat suatu sintaks, ya. Sintaks ini adalah bagaimana kita dapat membuat atau memberikan suatu instruksi. Ingat ya, setiap bahasa pemrograman mereka punya sintaksnya masing-masing, punya cara berkomunikasi atau berkomunikasi antara kita ya, sebagai pemberi instruksi sama ke komputer, gitu ya. Mereka kayak punya caranya sintaksnya masing-masing. Jadi bisa dibilang setiap bahasa pemrograman mereka kayak punya ciri khasnya masing-masing ya, karena kan mereka sintaksnya berbeda-beda. Yang kedua, kita juga, di sini ada namanya variables ya, artinya pada suatu, computer science programming, ada hal namanya variables. Dia adalah salah satu, suatu metode atau mekanisme ya, untuk dapat menyimpan ke dalam suatu memori, gitu. Jadi, kita tahulah, sebelumnya di poin kedua ada struktur data ya, di mana dia adalah tipe data yang dapat diproses oleh komputer dan tipe data tersebut dapat disimpan ke dalam memori yang bernamakan variabel gitu. Sehingga apa? Kita bisa menyimpannya ke dalam memori dan bisa mengambil, hasil dari apa yang disimpan pada memori tersebut kapan pun kita mau, gitu ya. Sehingga kita nggak perlu, bikin, datanya lagi, kita sudah punya datanya kita simpan di dalam memori, kita bisa mengambilnya kapan pun, pada namanya variabel sini. Lalu ada namanya looping. Nah, loops ya atau looping. Ini pada programan pasti hal yang sangat dasar banget. Sehingga apa? Kita dapat membuat suatu instruksi yang berulang. Artinya adalah terkadang kita membutuhkan suatu proses yang emang dia diharuskan dilakukan secara berulang kali gitu ya. Dan ini pasti akan sangat relate atau berhubungan banget nih dengan yang namanya algoritma. Karena pada algoritma pasti ada suatu pengulangan, karena mereka cara pengulangannya pun berbeda-beda. Lalu ada conditionals. Jadi dalam pemrograman itu juga ada yang namanya conditional, ya. Jadi ini adalah suatu kondisi yang bisa kita terapkan sehingga apa? Kita dapat bisa mengontrol alur data atau alur dari aplikasi kita atau backend server kita sehingga kita dapat membuat suatu peraturan-peraturan yang memang cocok dengan tujuan atau bisnis kita gitu. Lalu ada keempat ada abstraction ya. Core konsep yang keempat ini adalah abstraction ini kira-kira bagaimana sih kita dapat membuat suatu complexity yang awalnya dia sangat kompleks atau rumit menjadi lebih simpel. Artinya adalah simplifying complexity. Sehingga apa? Tujuan dari ini adalah dapat apa ya? Lebih tepatnya bukan menghilangkan, seperti menutupi ya, menutupi detail-detail yang tidak diperlukan. Jadi terkadang pada suatu bahasa pemrograman dan kode ya, kode kan dia cukup kompleks ya, kode kan ada banyak banget ya. Dan pastinya kita hanya perlu fokus ke dalam kode-kode yang akan sangat impactful terhadap suatu backend server kita gitu atau aplikasi kita. Sehingga kita mungkin bisa membuat satu kode yang cukup kompleks, tapi sebenarnya kita juga nggak perlu menunjukkannya terhadap ke bagian-bagian kode lainnya. Kita cukup bisa melakukan satu abstraksi yang dapat mudah dipahami. Sehingga kita dapat menutupilah detail-detail yang nggak diperlukan. Karena kan kita sudah nggak memerlukan detail-detail lagi. Kita hanya perlu tahu bahwa suatu kode tersebut bekerja untuk fungsi A atau fungsi seperti ini gitu. Ini akan sangat membantu banget ya untuk dapat membantu buat kita tidak terlalu menghabiskan waktu untuk dapat melihat detail kodenya seperti apa. Hanya dengan suatu simbol ya, atau simbol atau kira-kira bagaimana sih kode itu berbentuk gitu ya. Ini akan sangat berguna banget nanti gitu. Lalu ada computational thinking. Ini adalah hal yang sangat penting pada computer science ya. Seperti yang kita ketahui, computer science dia adalah salah satu area yang berbasis komputer ya, dan juga ada science. Artinya apa? Semua hal di sini berbasis logika atau logis gitu ya. Jadi bagaimana sih kita dapat berpikir secara kritis, dapat berpikir secara computational, dan juga melakukan satu breaking down problem seperti bagaimana komputer itu bekerja, gitu ya. Artinya apa? Kita harus dapat berpikir secara kritis. Kita harus dapat berpikir secara sistematis dan juga membuat suatu solusi secara, logikanya beneran, main lah dari titik A ke titik B dan titik C. Semua itu prosesnya harus jelas. Itu namanya adalah computational thinking. Itu adalah core konsep dari computer science and programming pastinya. Dan biasanya secara bahasa pemrograman yang paling sering dipakai itu pasti ada Python ya, Great for Beginners,
ada Java. Java itu dia sangat strong ya pada sisi OP atau Object Oriented Programming-nya. Ada bahasa C ya, ini bisa dibilang sangat-sangat mesin atau low level memory access ya. Dan ada JavaScript, biasanya ini digunakan ketika kalian membuat suatu website ya. JavaScript ini sangat populer pada hal-hal yang berbau website. Sedangkan untuk yang di course kita ini, kita akan lebih fokus ke dalam Python ya. Selain Python memang great for beginners, benar ya, karena kan memang Python bahasa pemrogramannya tuh cukup mudah dibaca ya. Cuman bukan berarti dia tidak strong, justru karena dia abstraksinya cukup bagus sehingga mudah dibaca, library dan komunitasnya sangat besar banget gitu. Jadi bisa dibilang Python ini cukup seimbang dari sisi beginners dan kemampuannya di level profesional juga. Penerapannya nih, kira-kira bagaimana sih untuk computer science dan programming ini? Penerapannya pertama ada untuk software development. Ketika kalian ingin membuat suatu software atau backend server, itu bisa menggunakan ini, makanya itu namanya computer science and programming. Kita dapat buat satu pemrograman, kita buat satu program, dan membuat suatu software di situ. Yang kedua ada sistem desain. Jika kalian ingin membuat suatu desain sistem berbasis teknologi atau IT, ini juga pasti akan sangat berpengaruh ya untuk dapat computer science dan programming dapat terimplementasikan. Yang ketiga ada web dan app development. Nah, kalau kalian lagi mau bikin website atau bikin suatu aplikasi, computer science dan programming adalah hal area pembelajaran yang sangat relate banget pastinya. Dan keempat ada AI dan data science. Jadi nggak cuma berbasis membangun suatu produk, tapi juga kalau kalian ingin membuat suatu AI model, itu juga pasti memerlukan namanya computer science dan programming juga. Karena pada akhirnya ketika kita ingin membuat suatu AI model, melakukan suatu training data, intinya adalah kita dapat merawat suatu AI model dan secara data statistikanya seperti apa, itu semua bisa di-achieve sama juga menggunakan computer science dan programming. Jadi overall ketika kita belajar computer science dan programming itu juga akan nge-solve dan juga akan dapat, kita bermanfaat banget buat hal-hal di 4 poin ini. Kita bisa membuat satu software development, bisa web app development, AI, dan bahkan sistem desain. Ini adalah hal yang sangat kritikal banget, bahkan skills yang sangat-sangat berguna. Sehingga skills ini dapat kita gunakan untuk dapat berbagai case-case atau use case yang ada, gitu. Jadi, programming konsep ini tentunya ada yang cukup, bisa dibilang, bervariasi ya. Programming konsep ini dia terdiri dari input-output ya pastinya, ada arithmetic operation seperti ditambah, dikurangin, atau dikalikan, pasti ya dia karena kan berbasis, suatu logika komputasional, pasti ada perhitungannya juga gitu. Ada control flow, if else loops, functions, dan rekursi gitu. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada clips yang akan mendatang. Oke? Baiklah, itulah adalah, computer science and programming ya, untuk klip kita kali ini yang sudah kita pelajari cukup banyak mengenai apa itu computer science and programming dan kira-kira, kita dapat menggunakan knowledge itu untuk banyak hal apa aja sih? Tadi sudah ada dijelaskan ya, ada software development, system design, app development, dan bahkan AI gitu. Cukup banyak ya. Jadi computer science dan programming ini adalah dasar fondasi yang sangat penting yang akan selalu terpakai untuk saat ini dan bahkan ke depannya pun di masa mendatang, gitu, oke? Itulah, untuk, tip kita kali ini mengenai essential pattern syntax chapter 1 untuk computer science dan programming dan sampai jumpa di klip selanjutnya.